Halo semuanya, balik lagi di Void Anime Channel. Tak terasa bulan Ramadan telah datang, dan bagi umat Islam tentunya kita diwajibkan untuk berpuasa dan menahan hawa nafsu, termasuk nafsu untuk menonton anime ecchi dan kawan-kawannya, biar puasa kita lancar. Dan karena itu, kali ini Void Anime bakalan ngasih 7 rekomendasi anime yang aman ditonton selama bulan puasa part 1. Dan untuk part 2-nya menyusul ya. Semoga puasa kita semua diterima, amin. Nomor 1, Bocchi the Rock. Mari kita mulai dengan anime komedi yang sangat populer di musim kemarin. Mengisahkan Goto Hitori alias Bocchi-chan, seorang gadis SMA pendiam yang tidak mempunyai teman. Karena itu dirinya sehari-hari hanya memainkan gitar dan menguploadnya ke internet. Bocchi sebenarnya punya impian untuk masuk ke band, tapi dirinya terlalu pemalu. Hingga akhirnya ia direkrut oleh seorang drummer bernama Nijika untuk bermain di bandnya. Nomor 2, Hina Matsuri. Apa jadinya jika ada kepala geng Yakuza yang harus merawat anak kecil yang mempunyai kekuatan super? Hal itu terjadi di anime ini, di mana Nita sebagai salah satu kepala geng Yakuza tiba-tiba kejatuhan benda aneh yang di dalamnya terdapat anak misterius yang memiliki kekuatan super. Nita kemudian merawat Hina dan kisah komedi mereka di anime ini pun dimulai. Nomor 3, Bokutachi no Remake. Hashiba Kyoya adalah seorang developer game berusia 28 tahun. Sayangnya perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, dan karena itu ia kini kehilangan pekerjaannya dan menjadi seorang pengangguran. Ia kemudian memikirkan keputusannya dulu dan tertidur. Tak disangka dirinya kembali ke masa lalu sebelum dirinya kuliah. Sekarang Hashiba mempunyai kesempatan untuk mengubah segalanya dan memulai lagi dari awal, sekaligus bertemu dengan orang-orang yang pernah dia kagumi. Nomor 4, Irozoku Zekai no Ashita. Selanjutnya ada anime yang cukup unik dari PA Works, di mana anime ini mempunyai visual yang sangat indah, tapi sang MC malah nggak bisa melihat warna. Bercerita tentang seorang gadis bernama Hitomi Tsukishiro, seorang keturunan penyihir yang membenci sihir. Akhirnya neneknya mengirim Hitomi ke 60 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018. Hitomi yang kurang pandai bersosialisasi kemudian bertemu dengan Aoi dan teman-teman, dan bertemu dengan neneknya yang masih berusia 17 tahun. Ditambah dengan bumbu romans dari anime ini yang cukup menarik. Apa sebenarnya tujuan neneknya mengirim Hitomi ke masa lalu? Dan apakah Hitomi bisa berubah dan melihat warna dunia kembali? Nomor 5, Senryu Shoujo. Bercerita tentang gadis SMA bernama Nanako Yukishiro yang merupakan gadis lugu, ceria, dan imut, tapi sangat sulit dalam berbicara. Nanako kemudian berkomunikasi menggunakan senryu, yaitu puisi yang ditulis di sebuah kertas. Teman sekelasnya yaitu Eiji Busujima merupakan murid yang terkenal sebagai preman dan memiliki tampang yang sangar, yang membuatnya ditakuti oleh murid-murid lain. Nanako dan Eiji kemudian berada di ekskul yang sama, dan dari sini dimulailah kehidupan sekolah mereka yang menarik. Nomor 6, Just Because. Bercerita tentang beberapa murid kelas 3 SMA yang berada di semester akhir. Mereka tinggal menunggu hari di mana mereka akan lulus, hingga suatu hari tiba-tiba datang seorang murid pindahan, yang ternyata murid pindahan tersebut merupakan teman mereka ketika masih SMP. Di mana siswa pindahan tersebut akan membawa perubahan kepada kehidupan mereka dan memicu bangkitnya hubungan lama yang terjadi di antara mereka, dan akhirnya mengubah kehidupan mereka ke depannya. Nomor 7, Steins Gate. Bercerita tentang Okabe Rintaro, sang mad scientist bersama dengan rekan-rekannya di Future Gadget yang bertujuan untuk membuat alat masa depan. Namun semuanya berubah ketika Okabe melihat Maki Sekurisu yang tewas. Okabe kemudian mengirim pesan ke temannya dan terjadi kejadian yang aneh. Tidak lama kemudian dirinya bertemu lagi dengan Maki Sekurisu yang masih sehat. Ternyata Okabe dan temannya telah menemukan alat yang bisa mengirim pesan ke masa lalu dan merubah sejarah. Dan karena hal tersebut mereka kemudian diincar oleh organisasi yang memiliki ambisi untuk menciptakan mesin waktu dan menguasai dunia di masa depan. Bagaimanakah cara Okabe menghadapi masalah tersebut? Sekian video kali ini, admin bakalan bikin part 2-nya, jadi ditunggu ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.